Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nova Novita, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 728 Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh teman sejawat saya yang bernama Ibu Sarifah SPDI, dan beliau mengajar bidang studi guru agama Islam. Assalamualaikum Ibu Sarifah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan daripada mengadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, Ibu? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan, supaya Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik untuk murid kita. Ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 4, itu elemennya sejarah peradaban Islam, tentang tujuan diutusnya para rasul. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah, setelah pembelajaran maka siswa dapat menyebutkan atau memahami tentang tujuan diutusnya para rasul. Yang kedua, diharapkan siswa dapat meneladani sikap atau membiasakan sikap para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak mampu ya Bu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana area pengembangan Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan nanti? Area pengembangannya seperti pengetahuannya, dalam pembelajaran ini saya akan melakukan dengan cara menyediakan video pembelajaran LKPD, dan tentu saja akan memberikan penguatan tentang pelajaran tersebut. Kira-kira bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, terus metodenya, strateginya seperti mungkin model pembelajaran yang akan saya lakukan adalah saintifik, dan saya akan membagi anak dalam bentuk berkelompok. Jadi Ibu lakukan dalam bentuk saintifik ya. Oke. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Medianya saya memakai Infocus dan juga memakai media dengan membuat sendiri. Ya, oke. Berarti Ibu memang akan menggunakan Infocus. Mungkin dari sana nanti Ibu bisa melihatkan bagaimana sifat-sifatnya para rasul seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan jam berapa biasanya? Di hari Rabu ya, kelas 4 jam 7.30 sampai jam 8.10. Berarti di hari Rabu itu di kelas 4 ya Bu ya. Jadi saya akan datang ke sana melihat Ibu dalam melaksanakan pembelajarannya Bu ya. Di sana nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, terus bagaimana proses Ibu dalam melaksanakan pembelajaran ya Bu ya. Setelah itu Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas. Nanti kita akan melakukan pasca
observasi Bu. Setelah ya sekarang kan pra observasi. Setelah itu observasi saya. Setelah observasi nanti ada pasca observasi Bu. Kita didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Nah, ya Bu ya. Sebelum kita akhiri ibu-ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan percakapan. Percakapan ini menambah pengetahuan tentang cara mengajar, maka saya mungkin akan melakukan hal-hal yang telah sama-sama kita cakapkan tadi. Iya, berarti Ibu udah mendapatkan gambaran ya Bu ya, gambaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas, media apa yang akan Ibu pakai, mungkin gambaran itu udah ada ya Bu ya. Mungkin demikian saja ya Bu ya, terima kasih atas waktunya. Ibu telah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu di kelas 4 nantinya ya Bu. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan Abi. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Oke, ada yang tahu kabarnya? Oke. Anak ibu pernah tidak mendengar surah Al-Ahzab? Pernah mendengarkannya? Pernah membacanya? Ketika kita memperingati Maulid Nabi, biasanya itu surah Al-Ahzab dibacakan. Ada yang tahu artinya? Coba anak ibu buka bukunya mengenai pembelajaran ke-8. Pelajaran yang ke-8. Sudah ketemu?
tujuan diutusnya para rasul. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat rasul. Masih ingat tentang sifat-sifat rasul? Ada? Ada? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kali ini kita lanjutkan dengan tujuan Nabi dan Rasul diutus. Dibuka buku halaman 129, Anda itu silakan baca dulu sampai 130. Seperti kesepakatan kita kali ini, apa yang ingin anak ibu tunjukkan? Apa yang nomor berapa? Nomor 3, belajar dengan tertib. Oke, silakan. Sudah? Seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari juga, ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, dan ada rasul ulul asmi di antara 25. Sekarang siapa itu rasul? Ada yang tahu siapa rasul? Iya, siapa rasulnya? Laki-laki. Tahu apa tugasnya rasul? Apa bedanya antara nabi dengan rasul? Apa bedanya antara nabi dengan rasul? Kalau nabi mendapatkan wahyu atau petunjuk hanya untuk dirinya sendiri. Kalau rasul disampaikan kepada umat atau orang lain. Tadi karena itu sudah baca buku tentang mengapa atau apa tujuan dari diutusnya para rasul. Ada berapa di situ, Nak? Ada berapa di situ? Ada 4. Ada 4? Iya. Siapa yang sebutkan? 1. Tujuan diutusnya para rasul. Abi, nomor 1 apa, Abi? Untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Yang kedua siapa? Ayo tanya, silakan.
membimbing manusia ke jalan yang benar. 3. Ayo Ilham. Yang garang, yang keras suaranya Ilham. Jelaskan suaranya, diperjelas suaranya. Menyempurnakan akhlak. Yang keempat, Carisa. Cantika. Sebagai suri tauladan yang baik. Nah, itulah tadi yang Ibu sebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, coba ada Ibu baca di sini. Bisa? Bisa nak? Tugas dari para rasul yang diutus adalah mengajar manusia mengenali Tuhan dan menyeru mereka menyembahnya. Itu ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, menegakkan agama Islam. Itu ada di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Selanjutnya, ada di dalam Quran surah nomor 4. Ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 4. Yang kelima, itu ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Yang keenam, teladan yang baik terdapat di dalam surah ayat 21. Oke, sekarang anak ibu coba buka bukunya. Anak ibu silakan duduknya berkelompok. Silakan menurut kelompoknya masing-masing. Sudah menurut kelompoknya? Sudah menurut kelompok masing-masing? Sudah menurut kelompoknya nak? Kenapa Fikri? Kenapa? Ini kelompok berapa? Berapa orang? Sebelum pemberian tugas, Ibu ingatkan kembali bahwa tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu apa judulnya nak? Tujuan diutusnya para rasul. Anak ibu dapat membiasakan diri dengan sikap-sikap baik para rasul
apa tujuan dari Rasul diutus. Setelah itu anak ibu punya sikap membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur, amanah. Bisa? Oke. Tolong dikerjakan tugasnya. Lima 15 menit.
isinya ke depan kelas. Yang lain coba menanggapinya. Yang keras suaranya. Tuliskan tempat tujuan diutusnya para rasul. Jawaban 1. Menyampaikan wahyu yang diterima pada umatnya. 2. Memimpin manusia ke jalan yang benar. 3. Menyempurnakan akhlak sebagai suri teladan yang baik. Bagaimana yang kelompok yang lain? Maka sisanya hanya sebagai kelompok yang lain. Kelompok yang lain, silakan Nabi. Menyatakan wahyu yang diterima kepada umatnya. 2. Memimpin manusia ke jalan yang benar. 3. Menyempurnakan akhlak. 4. Sebagai suri teladan yang baik. Oke. Yang lain ada? Najwa, silakan Najwa. Sebelum Najwa memulai ice breaking, siapa dulu? Silakan Fitri, ice breakingnya. Boleh duluan. Silakan Fitri. Coba duluan Ilham duluan. Silakan Ilham. Breakingnya siapa duluan? Siapa duluan ice breakingnya? Nabi Muhammad Cakep. Siapa yang mau balas? Silakan Cantika. Yang garang soalnya yang keras. Cakep. Siapa yang dibalas? Ada yang dibalas? Silakan Najwa. Tuliskan tempat tujuan diutusnya para rasul. Jawaban 1. Menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. 2. Memimpin manusia ke jalan yang benar. 3. Menyempurnakan akhlak. 4. Sebagai suri teladan yang baik. Oke, terima kasih Najwa. Nah, Cantika mau? Silakan. Terima kasih Cantika. Mau? Silakan. Terima kasih Lasri, silakan dulu. Semuanya sudah? Semuanya sudah? Sudah tahu apa tujuan dari diutusnya para rasul? Sudah bisa? Ada hal baru yang hari ini kalian pelajari? Abang mengetahui tujuan para rasul diutus. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Coba emojinya. Coba emojinya. 1, 2, 3. Senangnya bagaimana? Terima kasih. Hari ini pembelajaran
menyenangkan. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan satu. Siapa yang bisa? Dengan cara satu. Apa nak kesimpulannya? Dari pembelajaran hari ini tentang tujuan diutusnya para rasul, kita dapat menyimpulkan satu apa nak? Menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Dua, siapa bisa? Tunjuk tangan ya cepat. Siapa yang bisa? Apa kesimpulan dari ayo Abi? Silakan Abi. Membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, Rasid. Yang menggunakan akal. Untuk menyempurnakan olahraga. Yang keempat, Panya. Sebagai suri teladan yang baik. Sebagai suri tauladan yang baik. Ada 4 tujuan diutusnya para rasul. Satu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nelva Novita, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 178 Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini saya masih dibersamai oleh Ibu Sarifah. Beliau adalah seorang guru yang telah diobservasi akademik. Dan saat ini saya juga dibersamai oleh Bapak Irwan Usbia sebagai pengajar praktik pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini ya Bapak, Ibu? Alhamdulillah ya Bu, kita dalam keadaan sehat. Baik Bu, pada percakapan pra-observasi kita sudah melakukan ya Bu ya. Sekarang kita melakukan pasca observasi. Saya akan memberikan mungkin beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas yang kemarin kita sama-sama lakukan. Oke, pertanyaan pertama di sini Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung kemarin? Menurut saya pembelajaran itu kan sudah biasa kita lakukan. Cuman karena hari ini diawasi, jadi agak-agak deg-degan juga. Mungkin ada rasa-rasa gitu ya Bu ya. Yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali ke bagaimana area pengembangan atau langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Pada pembelajaran kemarin itu saya pembelajaran dibagi berkelompok anak. Itu saya lakukan setelah kita berbicara waktu observasi. Jadi saya sudah mendapatkan atau sudah bertambah ilmu. Jadi waktu itu di pembelajarannya saya beri berkelompok anak. Maka waktu pembagian kelompok itu alhamdulillah berjalan lancar. Anak-anak bisa melakukannya. Oke, ya. Jadi alhamdulillah ya Bu, anak-anak dibagi berkelompok, anak-anak bisa melaksanakannya ya Bu ya. Menurut Ibu, area pengembangan yang Ibu lakukan tersebut sudah berhasil atau belum? Kalau Angka keberhasilannya? Kalau disebut angka mungkin masih 85%. Saya masih punya ekspektasi lebih tinggi dari pembicaraan kita sebelumnya. Ya. Sebenarnya banyak hal yang telah Ibu sampaikan ke saya bahwa Bapak tambah ilmu begitu. Tapi yang 85%. Tapi ada yang angka keberhasilan itu ada ya. Menurut Ibu kira-kira ada rintangan atau kendala-kendala dalam penyampaian kemarin yang Ibu temukan dalam pembelajaran di dalam kelas kemarin? Rintangannya? Kalau rintangan saya rasa Atau kendala-kendala di dalam prosesnya? kendalanya begitu. Karena biasanya kita kalau membagi kelompok itu sudah dibagi
sebelum pembelajaran. Jadi anak sudah dekat. Tapi ketika sebenarnya harus ada dulu sebelum pembelajaran, sebelum membagi kelompok itu anak sudah diberi dulu topik atau tentang pembelajaran kita hari itu. Setelah itu baru dibagi kelompok apa yang harus dikerjakan. Maka di situ agak keteteran. Jadi di dalam pembagian kelompok itu ya. Jadi hal itu terjadi kenapa kira-kira dulu? Karena ada perubahan, karena jadi berarti saya mendapat ilmu setelah observasi ya. Itu harus dilakukan dulu, ada dulu sebelum kegiatan inti ada dulu kegiatan pendahuluan. Jadi di kegiatan inti baru anak dibagi per kelompok. Nah di situ tuh biasanya kalau pembelajaran sebelumnya itu langsung dibagi anaknya, jadi mereka sudah tertib duluan. Rencana itu ke depannya bagaimana itu, Bu? Insya Allah mungkin lebih baik yang dilakukan sekarang, karena anak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dulu, baru mereka melakukan. Jadi dikasih tahu dulu. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan itu? Insya Allah kalau sekarang kan pembelajaran kita sudah masuk ke Ramadan, mungkin setelah ini. Iya. Jadi setelah Ramadan kita berjalan kembali ya normal ya, Bu. Yang sekarang kita pesantren Ramadan ya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu, atas waktu Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu akan rencanakan itu terrealisasi secepatnya ya, sesuai dengan target yang Ibu inginkan. Oke. Baiklah, demikian percakapan saya dengan Ibu Sarifah. Sekarang selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Irwan sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi yang saya lakukan hari ini. Baik, terima kasih Bu Nelva waktunya. Sesuai dengan pemantauan saya dari tadi ya, terkait dengan kegiatan pasca observasi, dari penjelasan Bu Sarifah tadi, jadi saya dapat melihat bagaimana kegiatan observasinya sudah terbayang saya. Jadi bagaimana pembentukan kelompok di kelas, bagaimana keaktifan anak juga disuruh tadi. Jadi kalau pada kegiatan pasca observasi tadi saya melihat bahwa Ibu Nelva sudah mencoba membuka tabir-tabir dari Bu Sarifah, mengungkapkan, memancing gitu ya, memancing apa-apa yang seharusnya Bu Sarifah munculkan gitu. Alhamdulillah tadi berjalan dengan sangat baik. Bagaimana Bu Nelva memberikan pancingan-pancingan sehingga muncul ide-ide dari Bu Sarifah, baik terkait dengan apa yang telah dilakukan, sekaligus apa tindak lanjut ataupun solusi yang dimunculkan sendiri oleh Ibu Sarifah tadi, sekaligus tentang waktu dalam perbaikannya. Jadi itu memang dalam sebuah praktek coaching memang seperti itu. Jadi seorang coach itu memberikan ruang, memberikan wadah kepada coachingnya untuk membuat keputusan sendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nelva tadi kepada Bu Sarifah, Bu Nelva hanya memancing-mancing gitu, tidak memberikan solusi langsung. Tapi bagaimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Jadi itu memang coaching memang seperti itu harusnya. Gitu. Kemudian ketika telah diberikan pancingan seperti itu, ketika Bu Sarifah telah memunculkan ide-ide kreatifnya, maka pada tahap berikutnya coach juga meminta kapan. Jadi juga telah dilakukan oleh Ibu Nelva tadi. Jadi saya menilai praktek coaching kegiatan pasca observasi ini sudah bagus. Tinggal lagi Bu Sarifah mungkin menjalankan atau mengimplementasikan rencana tindak lanjut yang telah
disampaikan tadi. Jadi kan Bu Nelva tadi memancing, kapan Bu mau diperbaiki? Ternyata karena kita mumpung hari ini dalam suasana Ramadan, maka kegiatannya rencana setelah Ramadan nantinya. Itu saja Bu. Jadi saya berharap rencana yang telah Ibu Sanifah rencanakan setelah Ramadan memang dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian sekali lagi Bu Nelva sudah melakukan praktek coaching dengan sebaik-baiknya. Peran sebagai coach maupun Ibu sebagai coach sudah bagus dalam tataran prosedur sebuah coaching. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya. Baiklah, berakhir dari Bapak tadi, berakhir pula kegiatan observasi kita pasca observasi kita hari ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.